Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan revisi Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis hari ini. Pengesahan tersebut disetujui oleh semua fraksi dalam DPR RI. Puan mengatakan ada 3 pasal perubahan yang disahkan hari ini, meliputi pasal 7, 47, dan 53. Sementara itu dalam pengesahan hari ini, di luar gedung DPR RI juga terjadi demonstrasi untuk menolak RUU TNI. Lengkapnya kami juga sudah tersambung dengan jurnalis tribunnews.com, Gita Irawan, yang akan melaporkan bagaimana situasi terkait dengan aksi demo tolak RUU di depan gedung Parlemen Senayan. Rekan Gita, selamat siang. Baik, rekan Gita. Rekan Gita, bagaimana situasi di sana, rekan Gita? Ya, bisa dilaporkan bahwa tadi sekitar tidak tindakan kita terdiri dari anak muda maupun juga lansia. Mereka bisa turun mau juga memberikan suara begitu bahwa tadi yang mereka bawa adalah diantaranya mendukung pengesahan dari TNI dan juga mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU TNI. Namun demikian di sisi lain ada kelompok lain juga yang tidak menggunakan tidak nampaknya tidak terorganisir gitu karena mereka datang tidak menggunakan angkutan itu maupun dikelompokkan seperti yang sebelumnya. Mereka menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Jumlah penolakan, masa aksi penolakan dari TNI itu sendiri terlihat lebih sedikit daripada masa aksi yang mendukung pengesahan RUU TNI tersebut. Oh, iya. Jadi saat ini keduanya sedang beradu orasi begitu ya di depan DPR RI terkait dengan aspirasi mereka masing-masing. Terlihat juga sejumlah petugas kepolisian mengamankan aksi tersebut. Sementara itu lalu lintas di jalan di depan gedung DPR RI sendiri terlihat ramai lancar, tidak ada. Demikian laporan sementara dari gedung DPR RI sekarang. Baik, rekan Gita, tadi pagi juga sudah terpantau bahwa ada beberapa truk dan bus dari militer maupun polisi yang masuk ke dalam kompleks parlemen. Nah, tadi juga sudah dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa personel yang berjaga demo hari ini tidak membawa senjata api. Nah, bagaimana pantauan Anda saat ini? Apakah memang benar personel tersebut tidak membawa senjata api? Iya, terima kasih rekan Sarah. Bisa dikonfirmasi bahwa personil yang berjaga di depan DPR RI lihat tidak membawa senjata. Nah, sementara itu di dalam gedung DPR RI ini di seberang tepat di gerbang depan gedung DPR RI ini sudah disiagakan sejumlah kendaraan taktis dari polisi dan juga kendaraan lainnya yang digunakan untuk mengamankan demikian. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Merapat di sini semuanya, merapat sini, merapat ke sini. Semua peserta asli merapat di sini semuanya. Ya. Kembalikan supremasi sipil. Kembalikan. Kita kembalinya orde baru. Reformasi diperjuangkan secara berdarah-darah. Kita tidak akan membiarkan kita mendukung RUU TNI untuk kebaikan. Saya
Kita saat ini yang diduga tandingan, yang diduga bayaran, sengaja dibayar rakyat. Kita tidak bisa dibayar. Rekan-rekan yang lain Karena hati nurani, kita bergerak karena masih ada kesadaran, masih ada kepedulian terhadap bangsa, teman-teman. Kita harus tolak RUU TNI, teman-teman. Batalkan pengesahannya. menyuarakan. Putri Abri, kembalikan militer ke barak. Pandangin Serdadu. Tolak RUU TNI. Tolak Putri Abri. Kembalikan supremasi sipil. Tolak RUU TNI. Kembalikan supremasi sipil. Kembalikan militer ke barak. Tolak RUU TNI. Lawan, teman-teman. Semua peserta asli merapat di semuanya. Masih ada kepedulian terhadap bangsa, teman-teman. Kita harus tolak RUU TNI, teman-teman. Batalkan pengesahannya. Menyuarakan. Putri Abri, kembalikan militer ke barak. Pandangin Serdadu. Tolak RUU TNI. Tolak Putri Abri. Kembalikan supremasi sipil. Tolak RUU TNI. Kembalikan supremasi sipil. Kembalikan militer ke barak. Tolak RUU TNI. Lawan, teman-teman. Pemirsa, dalam pengesahan RUU TNI oleh DPR hari ini ada 3 perubahan pasal yang disetujui, yaitu pasal 7, 47, dan 53. Dalam pasal 7 ada perubahan tugas pokok TNI yang sebelumnya 14 menjadi 16. Penambahan itu meliputi: pertama, membantu upaya penanganan ancaman penanggulangan cyber, kemudian melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sementara, pasal 47 mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga. Sebelumnya, prajurit aktif ini yang dapat menduduki jabatan di kementerian dan lembaga hanya 10. Namun perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI kini menjadi 14 prajurit aktif yang dapat menduduki jabatan di kementerian dan lembaga. Hal ini berdasarkan permintaan dari pimpinan kementerian dan lembaga dan tetap tunduk pada peraturan administrasi di lingkungan kementerian lembaga. Kemudian TNI juga bisa menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara pasal 53 menambah batas usia pensiun. Perubahan masa bakti prajurit yang awalnya sampai usia 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara dan tamtama, kini masa bakti mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Pengesahannya gimana Pak? Terima kasih teman-teman media. Apa? Ini kan masih ada juga Pak penolakan di depan juga masih ada demo. Ini bagaimana Pak pesannya mungkin Pak? Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menolak. Tetapi jangan lupa, kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan, menghadapi ancaman, baik itu secara konvensional maupun konvensional. Karena kita mengajak semuanya untuk bersatu bersama-sama. Kalau untuk yang di
Ada yang menganggap bahwa selanjutnya ini akan ada wajib militer untuk masyarakat, itu bagaimana sebenarnya? Interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu kalau dia akademi militer, kalau dia sebagai prajurit karier atau sebagai komponen cadangan. Ya. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, ya. Tidak ada di fungsi di Indonesia lagi. Dan jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Kan sekarang TNI juga bisa dikejagung dan akibat begitu nanti tupoksinya hanya untuk mengadili yang militer saja. Militer ditanya sama Panglima. Jadi tidak ke sipil ya, kayak kalau di Jagung sama MI. Itu biasanya ada namanya interkoneksitas. Ya. Itu Merapat dulu sini semuanya. Merapat kiri. Merapat ke sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.